Gadis ini pertama kali mencoba tidak memakai bra untuk bekerja. Ia merasa sangat nyaman. Tidak hanya Jonghua yang tidak melawan saat menghadapi tangan korup atasannya. Sebaliknya, tersenyum dan ramah. Karena ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Tindakan atasan menjadi semakin keterlaluan. Dia bahkan datang ke rumahnya sambil mabuk. Tapi kali ini Jonghua tidak menahan diri lagi. Hal ini bikin atasan sangat marah. Ia melemparnya. Jonghua memohon dengan putus asa. Dia mencoba menemukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri. Mengetahui bahwa Jonghua hanyalah orang buta, tindakan bajingan itu bahkan lebih keterlaluan. Tapi dia tidak tahu betapa menakutkannya pacarnya. Beberapa tahun yang lalu, orang tua Jonghua meninggal karena kecelakaan. Meskipun dia selamat tapi dia buta. Tuhan selalu memberimu waktu yang sulit. Memang susah bagi Jonghua untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Satu-satunya kegembiraannya adalah menonton film dengan satpam setelah bekerja. Tapi sampai suatu hari ia tiba-tiba berhenti kerja. Dan pria ini lakukan pekerjaan ini bantu ia. Sebelumnya, Min adalah tinju Fovinam. Tapi ia dah menerima uang bos gangster. Dan menjadi orang menyewa penagihan utang. Sesuatu hari, ia gak bisa menahan lagi. Jadi ia memutuskan bunuh diri. Ia lompat dari atas. Min belum pernah mau membunuh orang. Meski sempat menahan pria itu, karena apinya terlalu panas, tanpa sadar dia melepaskannya. Akhirnya ia sakit, tak bisa tindakan. Oleh karena itu, Min harus masuk di penjara selama 8 tahun. Setelah keluar, ia biasanya ke rumah sakit untuk mengunjungi pria itu. Kali pertama ia dan Jonghua bertemu JG tak senang. Seperti biasa, Jonghua ke tempat penjaga setelah cuti. Min sangat terkejut bahwa seseorang seperti dia ketika pertama kali bertemu dengannya memberinya makanan. "Kamu siapa, Pak Penjaga di mana kok?" Setelah menyadari orang di sebelahnya bukan lelaki tua, Jonghua dengan malu meninggalkan. Tak disangka, ada hujan deras di luar. Min merasa kasihan ketika ia melihat cewek dibasah. Jadi ia mengajak gadis menonton film dengannya. Jonghua ada kebiasaan buruk, itulah ia benik bicara saat menonton film. Min tanya kok ia bilang gitu? Karena aku tak bisa melihat apapun. Indera penciuman Jonghua sangat sensitif. Dia dengan sopan meminta Min untuk membuka pintu untuk menenangkan diri. Jujurnya, ia mencium bau dari kakinya. Tapi ia gak membencinya. Sebelum pergi, ia memberi makanan uteknya. Lama Min merasa senang seperti itu. Sebelumnya Min hanya punya kura-kura kecil ini untuk menemaniku. Kedua kalinya bertemunya, Min mencuci kaki berulang kali. Ia bahkan merubah sepatu baru. Sampai tak ada bau apapun. Ketika saya mendengar suara yang akrab, Min tiba-tiba tersenyum. Jonghua juga memiliki banyak rasa ingin tahu tentang Min. Dia bertanya seperti apa tampangnya. Min mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat ganteng. Setelah berpamitan Jonghua mengambil tongkat itu dan kembali. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia terkejut dan jatuh. Min dengan cemas bergegas untuk memeriksa apakah dia luka. Penjaga keamanan yang berdiri di dekatnya tidak berhenti menegur. Jika Anda tidak bisa melihatnya, jangan keluar di malam hari. Min secara proaktif menawarkan untuk membawa pulang Jonghua. Setelah mendengarnya, Jonghua tertawa. Karena butuh tangga yang panjang untuk sampai ke rumahnya. Di tengah jalan, Min sangat lelah hingga tidak bisa bernapas. Tapi sebagai laki-laki aku tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, di tengah jalan, seorang anak laki-laki menggodanya. Memang sulit untuk sampai ke rumah Jonghua. Meski sangat lelah, dia tetap membantunya membersihkan selokan. Karena untuk berterima kasih kepada Jonghua karena memberiku 2 tiket konser. Min ngomong tak ada siapapun temani dengannya. Konser itu akhirnya menjadi kencan pertama mereka. Min sangat senang sampai aku hampir tersandung saat menuruni tangga. Jonghua berdandan cantik untuk mempersiapkan kencan ini. Tapi Min tidak mendengarkan musik sama sekali. Karena ia hanya menatap Jonghua sekarang. Jonghua mengajak Min ke barbeque favoritnya.
Tapi ketika dia bertanya tentang masa lalunya, ia merasa kesal. Ia memperingatinya jangan banyak bicara. Min berbohong bahwa dia tidak peduli dengan pemikiran Jonghua. Mengetahui bahwa katakan ini akan menyakitinya. Beginilah kencan pertama mereka berakhir. Ketika Jonghua hendak memasuki rumah Min, dia mengejarnya dan mengakui bahwa masa lalunya tidak begitu baik. Tapi sekarang ia mau berubah. Bukannya aku tidak mau mengatakannya, hanya saja aku tidak berani mengatakannya karena aku takut. Jonghua belum pernah menemui Min sejak saat itu. Hari ini Min mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepadanya. Tak disangka, saat ia membuka pintu, ia melihat dia diraba-raba oleh atasannya. Karena marah, dia meninju wajahnya. Lalu meraih lehernya dan menekannya ke dinding. Saat Min hendak mengakhiri hidupnya, telepon dari Jonghua menenangkannya. Meski begitu, dia memutuskan untuk mematahkan salah satu jari atasannya. Karena dia takut teriakan itu akan menakuti Jonghua, maka dia segera menutup mulutnya. Tapi Jonghua tak berterima kasih pada Min. Bagaimana jika saya dipecat dari pekerjaan saya? Min tidak mengerti mengapa ia membutuhkan pekerjaan itu. Aku bisa bantumu. Apa yang kamu bagi saya? Karena untuk melindungi Jonghua, Min diam-diam mengawasinya setiap hari. Meski tidak bisa melihatnya, Jonghua masih bisa merasakan kehadiran Min. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya untuk berdiri di depannya dan berkata, "Saya telah mengundurkan diri." Lalu mengajaknya jalan-jalan di akhir pekan. "Kau bilang akan melindungiku kan?" Keesokan harinya, Jonghua membuka pintu dan menerima seekor anak anjing. Dan menamakannya Dinga. Min berharap kehidupan Jonghua akan lebih berwarna di masa depan. Mereka berdua pergi ke pantai bersama. Min dengan gembira memberitahu Jonghua tentang kisah masa kecilnya. Dia juga mengambil 2 kerikil untuk membuat pertunangan bagi mereka berdua. Untuk membantu Jonghua memiliki kehidupan yang lebih baik, Min sudah mulai berlatih tinju lagi. Dan menjadi tak terkalahkan di arena. Meskipun Min terlihat agak berantakan, tetapi Anda adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena ia khawatir Jonghua akan tersandung. Min melepas pintu. Sudut tajam membulat. Mengubah jendela menjadi lebih besar agar Jonghua bisa merasakan sinar matahari. Jonghua duduk di bawah sinar matahari menyentuh wajah Min. Ia mencoba mengingat setiap garis wajah kekasihnya. Keduanya seperti ramuan penyembuhan yang lain. Jonghua juga mengambil pelajaran pijat untuk membantu Min merasa lebih nyaman setelah bertanding. Min menemui lawan yang serius hari ini. Meskipun dia memenang, dia terluka parah. Karena tidak ingin Jonghua khawatir, dia meminta pelatih untuk membantunya. Ia tidak takut menyakiti, ia hanya takut melihat Jonghua kesakitan. Hari ini, Jonghua mengantar Min ke kuburan orang tuanya. Tapi kata-katanya selanjutnya langsung mengirim Min ke dasar tebing. Tahun itu, saat mengemudi, Jonghua secara tidak sengaja melihat seseorang dengan seluruh tubuhnya terbakar jatuh dari lantai atas. Gangguannya menyebabkan tragedi di kemudian hari. Min tidak menyangka bahwa dosa-dosanya sebelumnya terkait dengannya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi Jonghua. Tetapi hanya berlutut di tanah dan menangis. Tidak lama kemudian dokter memberitahu Min bahwa mata Jonghua masih bisa disembuhkan. Tapi perlu operasi secepatnya. Kalau tidak dia akan buta selamanya. Tetapi biaya operasinya sangat tinggi. Min menyarankan Jonghua untuk beristirahat dengan tenang karena dia sudah memiliki uang yang ditabung. Sebenarnya Min memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertandingan hidup dan mati dengan imbalan uang. Sebelum pergi, Min menyuruh anjing itu untuk merawat Jonghua dengan baik. Sebelum operasi, keduanya membuat janji satu sama lain. Orang pertama yang dilihat Jonghua setelah membuka matanya adalah Min. Dia dengan senang melihat ke arah Min tanpa mengetahui bahwa dia menangis. Min gak mengucapkan sampai jumpa, tetapi mengubah identitas baru ke luar negeri. Semua orang mengira Min akan kalah. Karena lawannya adalah pria yang menakutkan di bidang ini. Dan Min hanyalah pion tanpa nama. Ini pertama kalinya ia sangat gugup. Karena aku takut setelah bangun Jonghua tidak akan pernah melihatku lagi. Min yang menyerang lebih dulu. Tapi dengan sangat cepat dia terlempar ke tanah.
Dia dipukuli sampai berdarah dan tidak ada cara untuk melawan. Tiba-tiba Min memikirkan Jonghua menunggunya. Kekuatan cinta telah memberiku keberanian. Min menggunakan tendangan tinggi yang indah untuk berhasil merobohkan lawan. Bahkan jika lawannya bermimpi, dia tidak berharap tinjunya yang kuat dikalahkan oleh cinta. Min berbaring di ring melihat lampu di depannya. Cahaya itu bersinar tepat di hatiku. Juga bersinar di mata Jonghua. Operasi itu sangat sukses. Tapi saat ia buka mata, ia tak lihat Min dimanapun. Min memenang sebuah diamond 1 karat berharga tinggi. Tapi ia nggak tahu ada orang mau membunuhnya. Min sangat senang saat mendengar Jonghua sembuh. Saat ini, ada mobil tabrakannya. Tak hanya itu, mereka bahkan menembaknya dengan pisau. Lalu merampok diamond itu. Setelah menyadari ada orang ke sana, mereka buru-buru meninggalkan. Cuman tinggalkan Min di sana. Jonghua gak bisa menemukannya. Seperti Min belum pernah muncul. Jujurnya, agar melindungi Jonghua, Min membatalkan informasi yang terkait dengannya. Kamar keduanya pernah tinggal, dihancur. Sekarang, Jonghua cuman ada anjing dan turtle temani. Pada hari kepindahan, Jonghua menerima sebuah paket. Itulah kado Min tinggalkan uteknya sebelum ia meninggalkan. Ia buru-buru ke sana. Orang pernah bunuh diri juga tinggal di sini. Ia menceritakan semuanya UTK Jonghua. Tapi dia tidak menyalahkan Min setelah mengetahui kebenarannya. Jonghua memahat wajahnya berdasarkan ingatannya. Meskipun dia mendapatkan kembali cahayanya, dia kehilangan secercah harapan hidup. Jonghua kemudian membuka bengkel tembikar. Setiap kali dia dikejar, dia akan mengatakan dia sudah menikah. Di waktu luangnya, dia akan pergi ke panti jompo untuk menjadi sukarelawan. Min dipindahkan ke panti jompo hari itu. Ia terkejut melihat Jonghua di sini juga. Tapi sekarang dia tidak lagi layak untuknya. Sekarang Jonghua memijat UTK Min. Ketika dia mendengar dia bertanya, dia tidak berani menjawab. Jonghua merasa ada sesuatu yang sangat familiar dengan orang ini. Tetapi ketika dia melihat papan nama dan bekas luka di wajah Jonghua, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyadari bahwa Min berusaha untuk tidak menangis. Setelah dia pergi, dia melepaskan batu besar itu. Karena ia tidak ingin menjadi beban Jonghua. Jadi Min memutuskan untuk mengambil kura-kura itu dan diam-diam pergi. Begitu dia keluar, dia melihat anjing yang biasa dia besarkan berlari. Jonghua berlari dan meminta maaf tanpa henti. Tetapi Dinga mengenali pemiliknya, sehingga menolak untuk pergi. Setelah pulang, Jonghua menemukan bahwa kura-kura itu telah hilang. Ia menyadari sesuatu. Apakah orang cacat baru saja mampir ke sini? Setelah mendengar jawaban, Jonghua langsung berlari mencari Min. Tapi selamanya masih tidak bisa melihat siluetnya yang familiar. Dia berlutut di pinggir jalan sambil menangis terseduh-seduh. Dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena tidak menyadari cinta pertama. Jonghua menelepon panti jompo dan mengetahui bahwa Min telah dipulangkan. Tiba-tiba Jonghua teringat sesuatu. Dia pergi ke pantai tempat keduanya membuat janji. Tentu saja Min juga ada di sini. Min melepaskan penyu kembali ke laut. Serta membiarkan Jonghua bebas berjalan melewati dan bergerak maju. Baginya, inilah pilihan yang paling bagus. Sayang, bukankah KM mengatakan KM ingin melihat aku setelah mataku seperti biasa? Kenapa kau meninggalkanku sendirian seperti itu? Maaf. Setelah mendengarnya, Min masih diam-diam. Ia gak ada cara apapun. Juga tidak bisa menatap mata Jonghua. Jonghua dengan lembut menyentuh wajahnya. Di mataku hanya kamu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Min dengan erat. Baru saat itulah Min menyadari bahwa dirinya adalah kebahagiaan Jonghua. Jonghua, aku cinta kamu. Saya harap kalian akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kalian juga.